Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Everlese di pojok Tunas Gloria Podcast. Tepuk tangan dulu. Kameramen tepuk tangan. Mantap. Nah, hari ini selain kameramen ada sekitar 1.000 guru yang akan bukan 1.000 guru. Ada beberapa guru yang dukung ketong semua dalam podcast ini. Hari ini ada satu hal yang berbeda. Mungkin teman-teman sudah lihat di thumbnailnya. Thumbnailnya berjudul Atoin Meto. Atau beta tujuh artinya apa nanti baru ketong cerita-cerita. Semuanya yang ada di rumah hari ini beta sangat senang, yang kedua gugup, yang ketiga apa lagi, memang ini rasa wow yang ada dalam beta punya hati karena ketemu dengan salah satu orang Amarasi yang sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa di Tanah Rantau. Dan ini dia, kita sama-sama tepuk tangan untuk menyambut Bapak Roy Bait. Mantap, suaranya. Oke deh, halo Bapak, apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Oke deh, ya biasa kalau beta ketemu dengan narasumber tuh dimulai dengan tinju Bapak. Oke. Bukan ketemu tinju di ring ya, ketemu tinju sini. Mantap, oke deh. Nah hari ini sangat bersyukur saya bisa ketemu dengan Bapak nih. Adalah satu kebanggaan karena beta orang Amarasi, Bapak juga orang Amarasi. Salam Amarasi. Oh, salam Amarasi. Atau meto hanya Bapak masih ingat bahasa Amarasi sonde? Aduh, lupa lah. Dikit sekali. Jadi jangan dicek. Jangan dicek ya. Oh, ya karena nanti jawabnya pasti sabar. Jatuh bangun. Sabar. Oh, sabar. Artinya onme? Onme bisa lah. Tidak, onme leko dong. Oh, onme leko ya. Oke deh, silakan. Orang-orang di luar sana mau kenal Bapak ini siapa? Ya, makasih. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Siap. Bagi saya juga ini suatu kebahagiaan bisa hadir di tempat ini bersama dengan teman-teman. Iya. Dan tadi pertanyaan pertama, jadi nama lengkap saya itu Roy Rasi Fai Martinus Bait. Kalau dari nama itu di situ ada 2 fam yang masuk di nama saya, yaitu Nepa Fai ada Fai-nya, Nepa Rasi ada Rasinya. Karena saya punya bayi kandung itu Nepa Fai, sedangkan saya punya nenek kandung dari papa itu dia Rasi. Jadi kalau ketemu keluarga Nepa Fai, Nepa Rasi itu keluarga semua itu, dan pasti dari Amarasi. Amarasi. Makanya kalau orang ketemu saya, mereka tanya lagi, Bait ini mana gitu loh, karena taunya orang kan Bait itu camplong. Oh, camplong? Iya, Bait itu camplong. Siap. Nggak, saya Bait Amarasi. Ada ya, iya saya ini. Tapi yang benar saya itu Nepa Fai. Saya lahir di Kupang, kebetulan bapak saya itu tentara. Jadi saya lahir di rumah sakit tentara. Wirasakti? Yes, Wirasakti. Okay. Tanggal 9 Juli tahun 1973. Kemudian saya mulai sekolah sampai tamat itu di Kupang, langsung daftar tentara, lulus dan berdinas sampai hari ini. Puji Tuhan, tanggal 10 Februari bulan kemarin saya mendapatkan kepercayaan dari negara, satuan dan negara. Siap. Untuk pangkat bintang 1. Mantap, tepuk tangan dulu. Keren. Ini bintang 1. Itu kalau tidak salah yang saya tulis di sini, jabatan barunya itu adalah Irjen Kopasgat ya. Inspektur Kopasgat. Mantap. Bintang 1. Itu cara raihnya bagaimana Bapak? Bintang kan terlalu tinggi itu Bapak. Bapak panjatnya bagaimana baru bisa dapat? Mungkin diceritakan supaya anak-anak yang di rumah bisa tahu, atau masyarakat pada umumnya bisa tahu nih, orang Amarasi yang meraih bintang 1 dari dasarnya seperti apa baru sampai di Irjen Kopasgatnya. Ya, kalau di militer masukannya itu kan ada 3 macam. Tamtama, Bintara, Perwira. Nah, Perwira sendiri itu ada sumbernya 3. Yang pertama dari Akabri yang sekarang lebih terkenal, mereka sebut Taruna. Taruna, siap. Baik itu Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian. Terus ada lagi dari Perwira Sarjana. Mereka yang menyelesaikan pendidikan sarjananya, kemudian ikut tes seleksi tentara. Makanya ada perwira yang backgroundnya itu sesuai dengan
sarjananya itu. Sarjananya. Kalau dia ekonomi jadi bagian keuangan. Kalau dia hukum jadi perwira hukum. Jadi tidak selamanya perang ya. Yes, bahkan Jadi ada ada yang juga yang di kantor rohani. ya. Siap. Jadi pendeta yang pakai pangkat. Dasarnya kan dia ilmu rohani dia. Oh, siap. Kemudian dan lain-lain. Kemudian yang paling terakhir adalah perwira dari yang tadi itu Tamtama Bintara. Yang karena waktu berjalan dia memenuhi syarat dan mendapat kesempatan untuk sampai perwira. Siap. Saya kebetulan tamat SMA tahun 92 dari SMA Negeri 1 Kupang. Alumni SMA 1 Kupang. Tes langsung masuk, Siap. berdinas dari dilantik tahun 1995. Berarti kalau dihitung-hitung sekarang ini 30 tahun nih. Nanti bulan Juli. Siap. Di dalam karir tentara kita lihat sampai pangkat tertinggi itu kan Jenderal Bintang 4 dengan jabatannya masing-masing. Nah, saat ini saya sudah berpangkat Jenderal Bintang 1, Marsikal pertama. Untuk mencapai itu otomatis harus memenuhi beberapa variabel. Mulai dari pendidikan, kebetulan saya sudah lengkap. Mulai dari Sekau, Sesko Angkatan, Sesko TNI, dan Lemhanas. Nah, itu umumnya mereka yang sampai pangkat jenderal lengkap sekolah itu. Ada juga yang tidak. Nah, kemudian secara jabatan dan pengalaman tugas, saya sudah cukup lengkap. Tetapi semua itu tetap mendapat penilaian dari pimpinan. Atasan yang namanya mereka disebut dengan wanjak. Kalau sudah perwira tinggi, wanjakti, ya, Dewan Jabatan dan Kepangkatan. Nah, dari situlah dinilai dari sekian calon itu siapa yang dianggap layak untuk mendapatkan pangkat dan jabatan. Ya, puji Tuhan, saya dianggap memenuhi syarat sehingga tanggal 10 Februari saya mendapatkan pangkat Gelar itu. jenderal. Mantap. Mantap ya. Tepuk tangan Pak Isai. Ini ketemuan tepuk tangan karena teman-teman yang di rumah, beta sangat bangga dengan bukan sukuisme ya. Bukan sukuisme, tapi ini orang Amarasi pertama ya. Berdasarkan cerita, informasi yang beta saya dapat sampai hari ini, ya saya orang Amarasi pertama lah yang mencapai jenderal. Mantap Bapak, tinju lagi. Ternyata tinjunya TNI lebih kuat ya. Terlatih kan? Terlatih. Iya. Bapak suka tinju? Oh, enggak. Tidak suka tinju? Olahraganya cuma lari, terjun, nah udah itu aja. Nembak kan. Oh ya, otomatis kan AU, otomatis dengan terjun payung Ya, ya, terjun payung. sudah pasti. Nah, ini seperti tadi yang saya bilang di awal bahwa ini bukan sukuisme, tapi ya adalah kebanggaan bagi saya duduk berdampingan dengan orang yang orang bintang 1, Jenderal bintang 1 ya. Marsikal pertama. Marsikal pertama, orang Amarasi lagi. Orang yang luar biasa diberkati Tuhan. Saya rasa bahwa Bapak tidak akan seperti ini kalau tidak diberkati Tuhan. Setuju. Betul kan Bapak? Setuju. Iya, karena semua mimpi bisa terlaksana kalau diberkati Tuhan. Setuju. Nah, mungkin anak-anak di luar sana juga mau tahu nih, kalau dulu tuh Bapak mungkin atau apakah cita-cita ini sudah dimimpikan dari awal? Contohnya di sekolah nih guru tanya, Bapak cita-cita jadi apa nih? Bukan Bapak ya, dia langsung dipanggil. Ini kamu cita-cita jadi apa nih? Apakah mau jadi TNI atau yang lain? Gitu. Ya memang harus kita akui ya, lingkungan tuh pengaruh banget. Siap. Kebetulan papa saya ini TNI. anggota Siap. TNI Angkatan Darat. Saya mulai lahir sampai SMA itu tinggalnya di kompleks. Kan ada juga tentara yang sudah tinggal di luar, masih dinas di luar karena sudah punya rumah dan lain sebagainya. Saya tidak, dari mulai lahir sampai tamat SMA itu di kompleks. Baru daftar tentara, kompleks lagi kan. Nah, itu lingkungan berpengaruh sekali. Iya. Sehingga saya jujur bahwa lingkungan itu membuat saya harus jadi tentara gitu. Selama sekolah SD, SMP, SMA, ya pengaruh dari lingkungan, kemudian kita mulai tahu kan informasi-informasi untuk jadi tentara itu harus bagaimana, sehingga kita coba mulai siapkan diri gitu loh. Salah satunya dari segi fisik untuk betul. kesiapan tes jasmaninya. Betul. Kemudian kesehatan kita ya di Kupang ini sama dengan daerah lain lah.
kalau kita tidak hati-hati gampang sekali terpengaruh kan, rokok, minum, itu akan ketahuan pada saat tes kesehatan. Nah kita jaga benar itu. Terus kalau berbicara tentang spiritual agama, ya karena kita basisnya di Kupang, mayoritas juga betul. beragama Kristen. Nah dasar-dasar agama itu juga mempengaruhi lah, membentuk kita supaya karakter ya, taat, disiplin, terus ada rasa takut untuk melakukan salah. Salah di sini kan macam-macam. Artinya terutama yang bisa membuat saya sulit terhambat untuk nanti cita-cita tadi. Sebagai contoh, karena kenakalan, pada saat dia mau dapatkan SKKC, apa itu surat keterangan kelakuan baik, menjadi sulit karena kesalahan-kesalahan yang dikategorikan sudah kriminal dan lain sebagainya. Kan pengaruh, lingkungan sangat berpengaruh. Nah kita jaga sekali itu. Sehingga pada saat saya tes, begitu tamat SMA, kali tes, lulus, kemudian dilantik tahun 95 dan berdinas sampai hari ini. Jadi durasinya 30 tahun. 30 tahun. Bulan Juli nanti tahun bulan ini Juli. 30 tahun. 30 Karena tahun. Kita dilantik tanggal 27 Juli tahun 95 oleh Pak Harto di Istana Jakarta. Itu beta baru SD. Beta baru SD, Bapak sudah jadi orang yang hebat ya. Tahun 95. Mantap, keren. 800. Bukan SD. Sorry, beta bukan SD. Kayaknya baru TK deh. SMA? Bukan lah. 95. 95 masih TK kayaknya. Nah, Bapak, tadi kan Bapak cerita kalau Juli ini 30 tahun ya. Yeah. Jadi perjalanannya sudah sangat panjang, makan garam, mandi garam, tidur di garam juga ada ya. Dan saya mau tahu juga di rumah teman-teman juga mau tahu bahwa apa sih Bapak punya operasi terbesar atau tugas terberat yang Bapak pernah ikuti? Selama berdinas, saya kan sebagai perwira Paskas waktu itu. Sekarang namanya udah Kopasgat. Pasukan khusus dulu, sekarang pasukan gerak cepat. Sekarang jadi Kopasgat ya. Iya. Kebetulan di TNI itu satuan-satuan operasi, kalau di Angkatan Darat, infanteri, kemudian kalau di Angkatan Lautnya ada marinir. Tahun 95 tuh daerah operasi di Indonesia tuh masih banyak. Timur-Timur masih ada, Aceh masih ada, Papua, tambah lagi spontan-spontan yang timbul seperti di Ambon dan kerusuhan-kerusuhan. Nah, mayoritas letting saya itu yang di satuan tempur itu punya kesempatan pengalaman operasi di tadi itu. Tinggal intensitasnya, ada yang sekali, ada yang bisa lebih dari sekali. Saya Aceh 3 kali, Timur-Timur 2 kali, Papua ada 3 kali. Nah, teman-teman yang lain bisa lebih, atau mungkin juga tidak sebanyak itu, bahkan tidak sama sekali. Nah, semua itu akan berpengaruh pada saat kenaikan pangkat, jabatan. Ya karena pengalaman tugas itu bagi kita ya, itu berpengaruh terhadap pembentukan kemampuan, kepemimpinan, bahkan lebih daripada itu pengalaman. Sehingga begitu mendapatkan kesempatan tugas, disitulah kita dinilai berhasil tidaknya melaksanakan tugas tersebut. Kebetulan saya melalui semua tugas tadi itu. Jadi kalau mau dibilang lengkap saya. Aceh, semua itu saya Timur lengkap, Papua saya. Ambon? Kemudian Ambon kerusuhan saya juga turun di Kompi Gabungan Raja Wali. Siap. Sorry, saya mau tanya, waktu kerusuhan 98? 98 di Jakarta saya, dari Ki Jakarta. Ada? Saya masih pangkat kapten, ya. Saya kebagian di pengamanan Soekarno-Hatta. Bandara Soekarno-Hatta itu saya komandan kompinya. Sabar, saya mau tanya loh Bapak. Begini, Bapak kan sudah tahu tuh, kalau TNI itu pasti, minta maaf ya, ujung-ujung harus berhadapan dengan begitu. Artinya kalau kita tidak tembak maka orang akan tembak kita kan. Iya. Kenapa Bapak bisa pilih jadi tentara? Karena nanti ya ujung-ujungnya pasti akan ketemu dengan begitu tuh. Kan pada saat hampir semua zaman kita ya, menurut saya tuh ya, zaman kita kan informasi kan belum seperti sekarang. Iya. Masih sangat terbatas. Iya. Jadi kalaupun pingin cita-cita tentara, yang dia lihat itu depan mata aja. Misalnya orang tua kita, atau karena saya tinggal di kompleks, saya juga lihat perwira-perwiranya. Gagah-gagah ini.
Tapi setelah masuk kan Nah, harus setelah berhadapan masuk, dengan nah itu. kita sudah mulai realita kan. Ah, Tapi kan kita sudah jadi bagian dari itu. Cita-cita kan harus kita jalanin. Karena gini, pekerjaan itu apapun itu kan adalah Resiko juga bukan resiko, itu adalah maaf, pekerjaan itu kan memang untuk kehidupan. betul. Salah satunya kan, apapun itu, tinggal bidangnya yang beda-beda. Jadi kalau kita tidak jalani, dampaknya pada kehidupan kita. Betul. Apalagi sudah terkait dengan kebutuhan. Iya, baru itu kan tanggung jawab yang Ya, sudah kalau diemban kita ya. lain-lain kan kebanggaan aja. Betul. Tapi kan di situ pekerjaan kita itu. Kalau bahasa gampang itu piring nasinya kita lah kan. Kalau kita tidak kerja maksimal, tidak tekuni, bahkan tidak berprestasi supaya punya nilai, ya gitu-gitu saja. Siap, mantap. Izin Bapak, tadi kan Bapak ada pakai kalung tuh. Yes. Boleh Bapak kasih tunjuk? Oh, ini namanya dok. Iya nih. Ya. Nanti di zoom ya. Boleh di zoom? Isinya nama kita, Iya. kemudian tanggal lahir, kemudian golongan darah, nama, Iya. tanggal lahir, golongan darah, dan Tempat penugasan, bukan? bukan. Oh, Itu hanya itu aja. Data diri sebenarnya. Data diri. Data diri. Supaya pada saat kita melaksanakan tugas operasi, apabila terjelek, kita gugur di daerah-daerah yang tidak memungkinkan jenazahnya itu dibawa ke garis belakang, maka yang dibawa kalung ini. Oh, Yang masih hidup ambil kalung ini sebagai bukti bahwa teman kita itu sudah gugur. Ini kalungnya. Nah, biasanya apabila situasi sudah memungkinkan, ada pasukan yang untuk mengambil jenazahnya itu. Tapi tidak semua. Dalam cerita-cerita kebanyakan, makanya ada yang hilang. Iya, betul. Kemudian yang Perang Dunia Kedua kan sekarang ada yang dicari baru ketemu. Tapi kan kondisinya sudah. Nah, ininya pasti masih utuh. Masih utuh. Disimpan ya. Walaupun rangka ya, kan tengkorak-tengkorak, tapi kan kalungnya masih utuh. Oh iya, ternyata ini berarti jenazahnya si A, si B. Itu fungsinya sebenarnya, kalung-kalung ini. Oh, gini Bapak. Kan Bapak bertugas dengan sesuatu yang dalam tanda kutip sensitif ya. Antara hidup dan mati ya. Apakah Bapak pernah, sorry ya, berhadapan langsung dengan musuh dan kayak macam ada kontak tembak atau bagaimana? Ya karena saya bilang tadi, letting saya itu mayoritas tahun 95 ke tahun-tahun itu daerah konflik kan masih banyak. Jadi yang Masih namanya panas ya? kontak tembak dengan musuh itu pasti semua mengalami. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Sampai hari ini coba aja kita baca sejarah Siap. Timor-Timor. Ya, sampai dia tahun 99 dinyatakan lepas dari kita. Sebelum itu kan banyak kan ke kontak tembak di mana, itu kan ada yang gugur, bahkan ada yang luka. Siap. Artinya pertanyaan tadi, kita yang pernah mengalami tugas-tugas daerah situ mengalami hal itu, tidak mungkin Mengalami, tidak. Itu bagaimana yang keluarga? Waktu- Rela atau tidak rela tuh? Keluarga kita ya, Iya, keluarganya Bapak. lah kan memang dari awal kan karena mereka sudah tahu kita dengan tanggung jawab dan pekerjaan, maka apapun itu mereka harus menerima dan pasti mendukung dalam arti gini loh, mendoakan supaya selamat, sehat. Ya. Kalau terkait dengan tentaranya kan mayoritas keluarga kita kan bukan seperti istri saya, anak saya itu kan mereka bukan tentara, tapi bagian dari saya. Saya tidak bisa menuntut mereka seperti saya. Oh, sama. Ada anak yang ini. Belum. Bukan maksudnya gini loh, kayak yang maksud tadi itu, dengan pekerjaan-pekerjaan kita Oh, tuh ya. siap. Mungkin dia tidak bisa menyesuaikan sama kita. Kita tidak bisa menuntut dia seperti kita, tapi ya, lebih banyak pasti bisa menyesuaikan gitu. Tapi begitu tidak, ya kita harus mengerti, mereka tuh kan sipil yang berkeluarga aja dengan kita kan. Yang tentara kan kita, bukan dia. Nah, kadang-kadang hal-hal ini suka dilupakan sama orang. Mereka menuntut bahwa keluarga tentara tuh harus juga, ya dia bukan tentara kok. Betul. Hanya karena dia jadi keluarga dari suaminya atau istrinya yang tentara. Tapi masalahnya ketika Bapak bertugas di tempat konflik, itu pasti keluarga juga sedih ya. Mau berangkat Otomatis. kan pamit. Iya. Pesan-pesannya ya banyak lah, hati-hati. Iya, apalagi di sana tidak ada sinyal. Dulu. Terus sekarang tuh ada telepon satelit. Iya kan sekarang Bapak tidak bertugas lagi kan. Iya, udah aman Tidak lah. bertugas di tempat yang panas ya. Kalau mau dibilang.
tempat konflik maksud saya. Kalau sekarang lebih banyak ke pengawasan. Jadi kita hadir di sana hanya melihat, menilai mereka yang bertugas. Sudah sesuai dengan aturan dan lain sebagainya. Jadi tidak lagi yang terjun langsung lah. Tapi hadir di situ pasti masih hadir. Wih, jadi sebenarnya beliau ini Bapak Roy ini kesibukannya tingkat dewa ya. Dikit. Datang Kupang hanya untuk pojok Tunas Gloria podcast. Mantap. Bukan begitu kok Bapak? Antara lain. Antara lain. Tinju lagi Bapak. Nah, Bapak, adakah Bapak punya impian naik jabatan? Ya, saya yakin lah. Semua yang seperti saya pasti punya keinginan. Ya. Apalagi memungkinkan itu gitu loh. Iya. Memungkinkan. Kalau di militer, Siap. saya itu sudah mencapai pendidikan tertinggi. Jadi Lemhanas itu pendidikan tertinggi untuk Di TNI. bukan TNI aja, Oh. semua sipil dan militer, semua golongan. Sehingga bagaimana supaya apa yang saya raih itu, pendidikan-pendidikan tadi itu melengkapi saya untuk bisa ke yang lebih tinggi lagi. Apakah itu kemampuan dalam penguasaan tugas, ya otomatis dengan jabatan dan pangkat, sudah tentu itu, saya punya keinginan seperti itu. Namun saya ingat banyak nasihat dari senior, teman, bahkan orang tua saya, bahwa apapun itu, ingat kamu harus berguna gitu loh. Betul. Ya kan, harus berguna. Bahkan semakin tinggi kita meraih, semakin bisa berbuat lebih banyak lagi gitu. Nah ini yang juga menjadi angan-angan saya, cita-cita saya lah. Semoga apa yang sekarang saya dapat kepercayaan ini bisa berguna bagi satuan, bahkan di luar daripada itu, Masyarakat ya. masyarakat. Dan saya selalu menunjukkan siapa saya, maksudnya asal saya itu, Betul. Amrasi saya ini. Mantap. Itu dulu. Memang belum banyak saya berbuat bagi Amrasi itu, tetapi saya yakin jika dengan kemampuan yang saya miliki sekarang, saya bisa berbuat lagi lebih dari yang sudah saya buat Amrasi. Kira-kira begitu. Siap, mantap. Apakah ada terpikirkan oleh Bapak mau pulang kampung? Bapak ini tinggal di sana ya, di Jakarta ya? Kalau pulang selalu. Tidak, maksudnya pulang dan menetap atau pulang memimpin di sini di Saya kan sekarang masih tentara. Saya ini dengan aturan yang baru. Iya. Pensiun kan nambah nih jadi 60. Berarti saya masih 9 tahun lagi dinas. Berarti ada kemungkinan Bapak pulang kampung. Pulang kampung di umur 60 itu jadi petani aja lah. Jadi petani. Tanam jagung lah. Betul. Kan di Bawon banyak itu banyak kebun tuh. Kebetulan lahan kita bisa lah, kita olah baik-baik kan, jadilah dia. Kan sekarang program pemerintah kan ketahanan pangan nih. Betul, betul. Kalau kita mulai diolah dari sekarang, 5-10 tahun ke depan pasti hasilnya oke. Oh siap. Tadi ada titip pesan, saya ulang lagi ya. Titip pesan. Dulu atau sekarang ya, Bapak punya mimpi tidak mau pulang kampung, terus pulangnya dalam tanda kutip menjabat di sini jadi pimpinan di Angkatan Udara. Di sini itu tertinggi Dan Lanut. Siap. Memang kebetulan dan Lanut sini itu udah bintang 1. Nah, memang kita di Angkatan Udara ini untuk jabatan dan Lanut yang bertanggung jawab dengan operasi udara lebih spesifik ke korp penerbang, karena memang core bisnis jabatan mereka itu lebih banyak di situ. Nah, ada sih yang non penerbang seperti Paskas saya ini, Kopasgat, itu juga saat ini ada beberapa Lanut itu komandannya Kopasgat, tapi pada tipe yang kecil, tipe terakhir tuh B lah, kolonel. Kalau untuk bintang 1 lebih didominasi oleh yang korp penerbang, karena tanggung jawabnya makin besar, yang lebih banyak tentang operasi penerbangan, kemudian bagaimana penyiapan pangkalan untuk mendukung operasi penerbangan. Nah, teman-teman dari penerbang itu lebih menguasai. Tetapi semua diberi kesempatan. Jadi kalau suatu hari bukan penerbang yang menjadi dan Lanut di Kupang, asalkan di Angkatan Udara ya, gak mungkin Angkatan Darat jadi dan Lanut gitu. Siap. Nah, jadi siapapun bisa. Bapak pun bisa. Saya pun bisa. Tinggal bagaimana penilaian pimpinan aja untuk
menjadi dan lanut di sini. Dari teman-teman ada yang mau tanya? Pak Fred? Oh ini dari Pak Isa ini. Baik, terima kasih Bapak. Saya ingin bertanya, tentu dalam perjalanan Bapak. Oh ya. Kebetulan saya mulai tahu luar negeri, baik itu tugas maupun pendidikan itu setelah jadi tentara. Nah, kalau ke luar negeri dalam rangka pendidikan, otomatis ilmu yang kita dapat itu untuk kita terapkan di satuan kita. Siap. Saya pernah kursus saja lah, karena semua sekolah saya, kalau pendidikan kan beda lah dengan kursus saya. Kalau saya kursus kebetulan sudah di beberapa negara, ya, yang semua terkait dengan taktik, teknik pertempuran. Kebetulan saya pernah jadi komandan satuan khusus pesawat Bravo. Nah, kita sekolah kursus latihan dengan beberapa negara itu untuk materi-materi yang hubungannya dengan tugasnya satuan saya. Kalau latihan bersama paling sering latihan. Jadi kalau latihan itu sudah aplikasi daripada taktiknya, tidak lagi di kelas. Wah, itu saya udah dengan lebih dari 10 negara lah. 10 Baik negara. itu yang di ASEAN, Asia, bahkan sampai yang lebih dari itu. Otomatis yang kita dapat itu sangat berguna sekali. Bahkan mereka pun mau latihan dengan kita atau kursus tempat kita untuk mendapatkan apa yang kita miliki. Jadi memang itu kesempatan saling berbagi ilmu lah. Kira-kira begitu kalau yang saya jalani selama ini. Iya, kalau berlatih dengan negara lain maksudnya itu Iya. setidaknya kita juga bisa mendapatkan banyak referensi ya. Iya, mereka melengkapi, kita juga Iya. melengkapi mereka. Dia punya kemampuan yang sudah pernah mereka terapkan. Kan hampir negara-negara khususnya kalau yang Amerika ya, kita banyak latihan sama Amerika. Karena dia itu menerapkan pola pertahanan luar kan. Jadi dia hampir di semua negara konflik ada Amerika gitu. Sehingga pengalaman dia itu lumayan banyak. Nah, kita belajar dari dia lah. Oke, terima kasih Bapak. Ada lagi, Bis Sopi? Mr. Fred? Ya, Oh ya. saran kalau misalnya anak-anak yang SMA tapi kejuruan, SMK tapi kepingin untuk mau jadi TNI. itu mungkin apakah ada mungkin dari pandangan Bapak ada plus minusnya atau ada saran untuk mereka, karena mereka kan namanya sekolah kejuruan, artinya dari kelas 10 sampai kelas 12 tuh arahkan spesifik kepada jurusan Ya, ya, ya. ke jurusan mereka, tapi kerinduan juga untuk mereka mau jadi TNI. Itu seperti apa saran dari Bapak? Jadi gini, Presiden kita sekarang, Pak Prabowo, Siap. beliau malah membuat program bagi kita TNI, ada batalion pertanian, Oh ya? ada batalion peternakan, untuk mendukung program Ketahanan pangan. ketahanan pangan. Nah, mereka ini sudah mulai berjalan nih. Kalau sarjana, sesuai dengan tadi tuh, sarjana peternakan, pertanian, masuk menjadi sarjana, perwira sarjana itu, kemudian dia nanti ditempatkan di satuan-satuan yang nanti melaksanakan tugasnya yang tadi. Nah, tapi kalau secara umum pada level SMA walaupun kejuruan, dia memungkinkan untuk menjadi anggota dari pangkat yang lebih bawah, tamtama atau bintara. Kebanyakan kan orang cita-citanya mau akabri. Kok ternyata tidak bisa. Memang karena makin tinggi kan dia makin spesifik. Nah, sedangkan kalau bintara yang penting dia lulus sekolah setingkat lah, SMA, Iya, SMA. mau kejuruan juga boleh. SMK. Hanya pesan saya begini kepada mereka-mereka yang saat ini pada sekolah kejuruan. Kalaupun akhirnya dia pingin jadi tentara, di tentara itu ada berbagai korps. Semoga dia memilih korps sesuai dengan keahlian yang dia sudah punya. Sebagai contoh lebih spesifik, STM. Kan ada mesin, permesinan. Siap. Kalau dia masuk tentara, di tentara tuh ada dipal, peralatan, yang hubungannya dengan dia sudah punya basic tadi itu kan. Oh. Nah, atau kalau dia itu misalnya apa lagi, STM kan ada juga STM yang bukan mesin. Kayu. Yes, Ada kayu. itu kan dia bisa masuk di seni. Itu tugasnya ya untuk konstruksi. Jadi sebenarnya yang perlu didalami lagi di militer itu jangan hanya lihat perangnya saja. Sebenarnya fungsi-fungsi itu banyak. Siap. Karena kurangnya informasi tadi, sehingga yang bersangkutan merasa sudah tidak mungkin gitu. Memungkinkan hanya pada level mana gitu. Bintara dan lain sebagainya. Tersalur itu semua.
Makanya pesan saya bagi adik-adik yang punya cita-cita, misalnya ingin jadi tentara, carilah informasi ke tempatnya. Misalnya ke Korem ada, ke Lanut ada, ke Lanal ada, kalau pingin ke polisian, ke Polda, supaya dapat informasinya tuh Lebih lengkap maksimal. ya. Iya, maksimal. Kira-kira gitu, cuman saya. Terjawab. Ini kebetulan adiknya. Oke, nggak apa-apa. Adiknya. Ya. Dan semua yang mendaftar tentara apapun itu pada saat tingkat dasar itu maksudnya dari sipil menjadi tentara itu sama, tesnya sama, pendidikannya sama, basis namanya. Nanti setelah itu korup kejuruan. Ini yang menunggu mau tanya Bapak nih sangat banyak nih. Oke. Bisa Pi ada mau tanya? Oh setelah ini, ya setelah kamera mati maksudnya. Oh, iya. Bapak, ini saya pernah dengar dari kebetulan waktu itu kita podcast bersama-sama dengan ada Angkatan Darat ya, TNI Angkatan Darat, Bapak Seniman Sega. Terima kasih Bapak. Waktu itu dia bilang kita guru juga bisa jadi komcat ya. Ya. Komponen cadangan. Iya. Itu juga programnya Presiden sekarang waktu beliau menjadi Menhan. Masih bisa. Berjalan. Jadi kan Komcat ini masing-masing matra, darat, laut, udara itu menyelenggarakan Komcat. dan materinya sesuai dengan kematraan. Misalnya saya Angkatan Udara. Sama, dasar pertama perekrutan dia dari bukan Komcat menjadi Komcat itu materinya sama semua materinya. Materi dasar tuh ada materi PBB, taktik, pengenalan menembak, dan lain-lain. Nah, begitu dia lanjutan ke Angkatan Udara, maka materi Angkatan Udara itu lebih banyak terkait dengan operasi penerbangan, operasi udara. Supaya apa? Supaya pada saat nanti dia melaksanakan tugas apabila diperlukan karena situasi negara, maka dia melaksanakan fungsi-fungsi Angkatan Udara tadi. Kalau dia bergabung di Lanut, Siap. bisa saja dia perkuat di bagian tornya, dia perkuat di bagian pemadamnya dan lain sebagainya. Intinya fungsi-fungsi di Lanut itu yang diajarkan kepada Komcat Udara. Laut pun begitu, Siap. darat pun begitu. Ya, sama seperti itu ya. Masing-masing dengan kematraannya. Jadi kalau mau dibilang, saya contohnya, saya daftar Komcat. Ya. Terus saya lulus nih Bapak. Ikut Saya pendidikan. Terus pekerjaan saya sebelumnya yang Tetap. Jadi setelah pendidikan itu selesai, makanya tetap ada proses perizinan bahwa instansi sekarang tempat bekerja. calon Komcat itu bekerja mengizinkan, kalaupun dia itu tidak lagi melaksanakan tugas-tugas yang tidak bisa meninggalkan kan, bisa ditinggalkan lah, sehingga dia ikut dalam Komcat. Kan Komcat itu lumayan tuh, kalau nggak salah 3 bulan ya, 3 Saya bulan kurang atau tahu. lebih, ya 3 bulan. Oh, latihannya. Ya, setelah itu selesai Komcat, dia kembali kepada tugas seperti biasa. Tetapi ada pembinaan rutin, misalnya setahun 2 kali di satuan terdekat. Apabila suatu saat negara membutuhkan, maka dia adalah masyarakat non militer yang pertama direkrut karena sudah punya dasar-dasar tadi latihan di Komcat itu. Mantap. Ada yang menjadi Komcat? Boleh kok, itu terbuka bagi semua. Oke, ya kiranya apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Bukan kiranya, tapi memang ini sangat berisi dan sangat bermakna buat kita semua. Terima kasih. Sehingga harapan saya bisa timbul atau bisa lahir lagi Bapak Roy Bait yang lain di Amarasi. Setuju, saya Ya, sangat bangga kalau orang-orang NTT, khususnya orang Amarasi itu juga atau Meto itu berprestasi bukan saja di tentara tapi di semua bidang. Siap. Sehingga dampaknya akan memberi motivasi kepada banyak pemuda seperti dia gitu. Oke, terima kasih semuanya. Ada pesan terakhir atau tidak ada lagi? Tapi yang saya ingin bilang kepada pemuda NTT, perkembangan sekarang jangan membuat hilang karaktermu sebagai orang NTT. Siap. Karena di mana-mana nilai karakter keaslian kita itu selalu berdampak terhadap bagaimana orang memberi kepercayaan pada kita. Siap. Orang NTT itu terkenal dengan kejujuran, kerja keras, tanggung jawab, disiplin. Oke Bapak, mantap.
Terima kasih banyak. Oh ya, tinjau lagi. Mantap nih. Terima kasih banyak Bapak buat pesan-pesan yang sangat luar biasa, buat motivasinya juga buat orang NTT, khususnya orang Amarasi. Ya, khususnya buat orang Amarasi bahwa tetap semangat, jangan pernah pesimis akan keadaan, tetap semangat karena Tuhan saja bilang masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Terima kasih banyak buat semuanya dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam.